Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Yohanna Siahaan, kemudian Mahendra Dalimunte dan Yuliana Harahap. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja, yang dikatakan dengan model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran secara sistematis. Model pembelajaran tersusun atas beberapa komponen, yaitu fokus, sintak, sistem sosial, dan sistem pendukung daripada model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki sejumlah karakteristik sebagai yang pertama, teori pendidikan dan teori belajar daripada ahli tertentu. Yang kedua, memiliki misi dan tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan proses pembelajaran mengajar di kelas. Kemudian yang keempat, memiliki bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran ataupun sintak. Adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan pembelajaran. Kemudian yang keenam, membuat persiapan mengajar ataupun desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Kemudian jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dapat dilaksanakan dari TK, SD, SMP, SMA, ataupun sederajat lainnya, dan termasuk juga perguruan tinggi. Landasan filosofi model pembelajaran kontekstual. Landasan filosofi kontekstual adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Pengetahuan tidak bisa dipisah-pisahkan, harus utuh. Konstruktivisme berakar pada filsafat praktisisme yang digagas oleh John Dewey pada awal abad ke-20, yaitu filosofi belajar yang menekankan kepada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Komponen-komponen pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian. Langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, memilih tema. Yang kedua, menekankan konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga, menekankan kegiatan-kegiatan untuk investigasi konsep-konsep terdaftar. Yang keempat, menekankan mata pelajaran terkait ataupun dalam bentuk diagram. Yang kelima, mereview kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran yang terkait. Dan yang keenam, menentukan urutan kegiatan. Yang ketujuh, menyiapkan tindak lanjut. Model pembelajaran kooperatif itu jenis model pembelajaran yang kedua. Salah satu model pembelajaran adalah model kooperatif learning yang sudah mulai diaplikasikan semenjak tahun 1970-an. Di sini, menurut Roger dan Johnson pada tahun 2008, tidak semua kerja kelompok dapat dianggap model cooperative learning. Menurut North
tahun 2008. Untuk mencapai hasil yang maksimal, 5 unsur model cooperative learning harus diterapkan. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Dan yang kelima, evaluasi proses kelompok. Menurut Nur, dalam Widartini 2016, unsur-unsur dalam model cooperative learning sebagai yang pertama, setiap anggota kelompok ataupun siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok ataupun siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok ataupun siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang keempat, setiap anggota kelompok ataupun siswa akan dikenal evaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Kemudian yang keenam, setiap anggota kelompok ataupun siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Langkah-langkah model cooperative learning menurut Nur 2008 menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Jadi tingkah laku seorang guru yaitu pengajar menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Tingkah laku seorang guru itu yaitu pengajar menyajikan informasi pada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Kemudian langkah yang ketiga, mengkoordinasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana seorang guru ataupun pengajar menjelaskan pada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Langkah yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Maksudnya, pengajar membimbing kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Kemudian langkah yang kelima, evaluasi. Maksudnya, pengajar mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian langkah yang keenam, yaitu pengajar mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dari kelompok. Penjelasan model pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Lunte. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu nomor 3, model pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL. Untuk model ini terdapat 3 prinsip kunci, yaitu pengetahuan bersifat tentatif, manusia memiliki sifat ingin tahu yang alamiah, dan manusia mengembangkan individuality secara mandiri. Prinsip pertama, menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Prinsip kedua, mengidentifikasikan, pentingkan siswa melakukan eksplorasi. Dan yang ketiga, kemandirian akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah. Model inquiry training memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, menghadangkan masalah atau menjelaskan prosedur penelitian, menyajikan situasi yang saling bertentangan. Yang kedua yaitu menemukan masalah. Kemudian yang ketiga, mengkaji data dan eksperimentasi. Dan yang keempat yaitu mengorganisasikan, merumuskan dan menjelaskan.
Kemudian yang kelima yaitu menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif. Sistem sosial yang mendukung adalah kerjasama, kebebasan intelektual, dan kesamaan derajat. Kemudian sarana pembelajaran yang diperlukan adalah berupa materi konfrontatif yang mampu mengembangkan proses intelektual, strategi penelitian, dan masalah yang menentang siswa untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu nomor 4 model reasoning and problem solving. Di abad pengetahuan ini, isu mengenai perubahan paradigma pendidikan telah gencar didengungkan, baik yang menyangkut konten maupun pedagogi. Perubahan tersebut meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen yang komprehensif. Perubahan tersebut merekomendasikan model reasoning and problem solving sebagai alternatif pembelajaran yang konstruktif. Rasionalnya bahwa kemampuan reasoning and problem solving merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki siswa ketika mereka meninggalkan kelas untuk memasuki dan melakukan aktivitas di dunia nyata. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi, yang meliputi basic thinking, critical thinking, and creative thinking. Model reasoning and problem solving dalam pembelajaran memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama membaca dan berpikir atau mengidentifikasi fakta dan masalah. Yang kedua yaitu mengeksplorasi dan merencanakan atau pengorganisasian informasi, melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel, grafik, atau gambar. Kemudian yang ketiga yaitu menseleksi strategi. Yang keempat menemukan jawaban. Yang kelima refleksi dan perluasan atau mengoreksi jawaban, menemukan alternatif pemecahan lain, memperluas konsep dan generalisasi. Sistem sosial yang berkembang adalah minimnya peran guru sebagai transmitter pengetahuan. Demokratis, guru dan siswa memiliki status yang sama, yaitu menghadapi masalah interaksi dilandasi oleh kesepakatan. Prinsip reaksi yang dikembangkan adalah guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, pemikir tingkat tinggi. Peran tersebut ditampilkan utamanya dalam proses siswa melakukan aktivitas pemecahan masalah. Kemudian yang kelima yaitu model problem-based instruction. Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasikan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran basic instruction memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua yaitu guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi. Yang ketiga yaitu guru membantu siswa menciptakan makna terikat dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan. Yang keempat yaitu pengorganisasian laporan. Dan yang kelima yaitu presentasi. Sistem sosial yang mendukung model ini adalah kedekatan guru dengan siswa dalam proses teacher assistant instruction. Minimnya peran guru sebagai transmitter pengetahuan, interaksi sosial yang afektif, latihan investigasi masalah kompleks. Prinsip reaksi yang dapat dikembangkan adalah peran guru sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-peran tersebut dapat ditampilkan secara lisan selama proses pendefinisian dan pengklarifikasian masalah. Kemudian yang keenam yaitu model group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pada tahun 1919, John Dewey menuliskan sebuah buku Democracy and Education. Dalam buku ini, Dewey menggagas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan.
yaitu pemikiran dewe yang utama tentang pendidikan, yaitu yang pertama siswa hendaknya aktif, yang kedua belajar hendaknya dasar motivasi intrinsik, yang ketiga pengetahuan adalah berkembang tidak bersifat tetap, yang keempat kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, dan kelima pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Artinya prosedur demokratis sangat penting. Dan yang keenam yaitu kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata. Gagasan-gagasan dewe akhirnya diwujudkan dalam model group investigation yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Talen. Talen menyatakan bahwa kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antara pribadi. Model group investigation memiliki 6 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama grouping atau menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, merumuskan permasalahan. Yang kedua planning atau menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari, siapa yang melakukan, dan apa tujuannya. Yang ketiga yaitu investigation atau saling tukar informasi dan ide. Kemudian yang keempat organizing atau anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi, penentuan penyaji, moderator, dan menulis. Yang kelima yaitu presenting atau salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi atau masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas. Sistem sosial yang berkembang adalah minimnya arahan guru, demokratis guru dan siswa memiliki status yang sama, yaitu menghadapi masalah, interaksi dilandasi oleh kesepakatan. Prinsip reaksi yang berkembang yang dikembangkan adalah guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif. Peran tersebut ditempelkan dalam proses pemecahan masalah, pengelolaan kelas, dan pemaknaan perseorangan. Peran guru terkait dengan proses pemecahan masalah berkenaan dengan kemampuan meneliti apa hakikat dan fokus masalah. Pengelolaan ditampilkan berkenaan dengan kiat menentukan informasi yang diperlukan dan pengorganisasian kelompok untuk memperoleh informasi tersebut. Pemaknaan perseorangan berkenaan dengan inferensi yang diorganisasi oleh kelompok dan bagaimana membedakan kemampuan perseorangan. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yohana Siahaan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya, Mahendra Dalimunte, yaitu model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan suatu tema untuk mempelajari suatu materi guna untuk mencapai kompetensi tertentu. Tema di sini adalah suatu bidang yang luas yang menjadi fokus pembahasan dalam pembelajaran, sedangkan topik merupakan bagian dari tema atau subtema. Ada jenis tema yaitu interdisciplinary dan interdisciplinary. Selain itu, ada pula keunggulan dari model pembelajaran tematik ini. Yang pertama adalah pembelajaran akan lebih mudah memahami apa dan mengapa mereka belajar. Yang kedua, hubungan antara konten dan proses lebih jelas. Yang ketiga, mempercepat transfer konsep lintas bidang studi. Yang keempat, belajar secara mendalam dan meluas. Yang kelima, penggunaan waktu yang efektif dan mengembangkan sikap yang positif. Adapun strategi dalam pembelajaran tematik ini yaitu yang pertama, langkah pertama memilih tema. Yang kedua, menentukan konsep kunci. Yang ketiga, menentukan kegiatan-kegiatan untuk investigasi konsep-konsep. Yang keempat, menentukan bidang studi atau bidang pengembangan mana yang digunakan sebagai bagian kegiatan. Yang kelima, review kegiatan dan bidang-bidang studi atau bidang pengembangan yang berkaitan. Yang keenam, mengorganisasi bahan-bahan untuk memudahkan distribusi dan penggunaan. Yang ketujuh, menentukan urutan kegiatan yang disajikan di kelas. Dan yang terakhir adalah diskusi tindak lanjut. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran reciprocal learning. Model pembelajaran reciprocal learning ini adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan membaca.
Model ini diperkenalkan oleh Palinsar dan Brown pada tahun 1984 dalam Chaisum tahun 2005 yang mengatakan bahwa kemampuan membaca diajarkan oleh pengajar ke pembelajar. Sedangkan menurut Kamus Dewan tahun 1986, resiprokal merupakan timbal balik dan saling membantu. Ada pula menurut Kamarudin Haji Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz dalam Chaisum 2005 pula mengatakan model pembelajaran resiprokal ini adalah pengajaran menyaling. Pembelajaran ini melibatkan komunikasi antara pembelajar dan pembelajar berdasarkan segmen teks yang dibaca, dan ini bisa dilakukan dalam kelompok besar maupun kecil tanpa batasan. Dalam model pembelajaran resiprokal ini, pembelajaran seolah memainkan peran sebagai seorang pengajar menurut Borkowski tahun 1992. Ini akan menarik minat pelajar untuk membaca dan memahami apa yang telah dibaca. Sedangkan menurut Donna Meyer tahun 1999 mengemukakan cara pembelajaran resiprokal ini, yaitu yang pertama informasi, yang kedua pengarahan, yang ketiga berkelompok, yang keempat mengerjakan LKSD modul, yang terakhir membaca dan merangkum. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran Advanced Organizer. Model ini merekomendasikan pengajar untuk menyeleksi, mengatur, dan menyajikan informasi baru secara bermakna dan efisien. Ausubel merancang model ini untuk memperkuat struktur kognitif pembelajar. Terdapat 3 fase penyajian dalam model pembelajaran ini, yaitu fase pertama, penyajian Advanced Organizer, yang meliputi pertama, menjelaskan tujuan satuan pelajaran. Yang kedua, menyajikan organizer meliputi identifikasi batasan atribut, memberikan contoh, menyediakan bermacam-macam konteks, mengulangi istilah yang telah digolongkan. Fase yang kedua merupakan penyajian tugas materi pembelajaran yang meliputi yang pertama, menyusun urutan logis materi pelajaran bagi pembelajar, yang kedua, membina perhatian pembelajar, dan yang terakhir, menyiapkan bahan organizer bersifat eksplisit. Yang terakhir adalah fase ketiga, yaitu penguatan organisasi kognitif meliputi yang pertama, menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi secara terintegrasi, yang kedua, mengintensifikasi pembelajaran penerimaan aktif, yang terakhir adalah memperoleh pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang dipelajari. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis web. Dalam model pembelajaran berbasis web, pembelajar bisa mencari visualisasi materi pembelajaran dengan menggunakan komputer, pengajaran lewat internet, mencari materi pembelajaran lewat internet, dan lain sebagainya. Model pembelajaran ini termasuk e-learning. Pada model ini, pengajar sekarang dapat mengajarkan bahan dengan bantuan internet. Pembelajar diberi tugas untuk mencari bahan dari internet, dan juga evaluasi bisa dilaksanakan melalui internet. Dengan model ini, siswa akan aktif. Model pembelajaran ini bisa terlaksana kalau tersedia internet ataupun jaringan komputer. Model pembelajaran berbasis web mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu yang pertama, sebagai media interpersonal dan massa, yang kedua, bersifat interaktif, yang ketiga, memungkinkan komunikasi secara sinkron dan asinkron. Karakteristik ini mungkin pembelajar melakukan komunikasi secara lebih luas bila dibandingkan dengan hanya menggunakan media konvensional. Model berbasis web menunjang pembelajar yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap mengikuti pembelajaran. Sekianlah yang dapat kami jelaskan tentang model-model pembelajaran. Jika ada kata-kata yang salah maupun materi yang kurang jelas, kami memohon maaf, dan kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian untuk kedepannya yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.